Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya penggunaan modal ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang modal perusahaan, kemudian juga ada sumber-sumber modal ya, kemudian ada modal kerja. Nah, sekarang adalah bagaimana kita menghitung biaya penggunaan modal ya. Jadi penggunaan modal di sini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan modal kerja dan ada cost yang harus dikeluarkan dalam kaitannya untuk memperoleh modal tersebut ya, sehingga biaya penggunaan modal ini sebenarnya adalah sama dengan biaya perolehan modal gitu ya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan ini tergantung kepada jenis modalnya ya. Kemudian juga bagaimana tergantung dengan cara memperoleh modalnya ya. Ada cost yang harus keluar, termasuk di dalamnya adalah ada pajak ya, pajak yang harus dibayar dalam kaitannya perolehan modal perusahaan. Jadi konsep cost of capital ini adalah untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari suatu sumber ya. Dengan demikian maka cost-cost yang harus dikeluarkan perusahaan itulah yang dihitung ya, sehingga nanti perusahaan sebelum memutuskan berapa dia harus pinjam atau berapa dia harus mendapatkan modal ya. Nah, termasuk biayanya dari beberapa alternatif perolehan modal inilah yang nanti menjadi pilihan bagi perusahaan. Bisa jadi perusahaan akan memilih modal-modal dengan cost yang murah gitu ya, sehingga nanti bisa memberikan manfaat bagi perusahaan, tidak membebani perusahaan. Nah, untuk itulah maka di sini perlu dijelaskan kepada mahasiswa jenis-jenis perolehan modal itu sumbernya dari mana saja, termasuk kemungkinan cost of capital yang harus dikeluarkan dalam kaitannya dengan perolehan modal tersebut ya. Nah, biaya penggunaan modal dari berbagai sumber dana ya bisa secara individual ya. Jadi secara individual itu didasarkan atas perhitungan sebelum pajak ya, atau perhitungan juga setelah pajak. Nah, namun biasanya karena kita sebagai warga negara wajib taat kepada ketentuan pajak ya, sehingga setiap objek pajak harus kita hitung ya, dan harus kita laporkan serta kita bayarkan. Dengan demikian manakala penggunaan modal ini menimbulkan beban pajak ya, karena dia masuk dalam objek pajak, maka kita harus menghitung juga berapa biaya setelah pajak ya, sehingga pajak dengan sendirinya akan kita hitung dan kita bayarkan gitu ya. Nah, biasanya perusahaan itu tidak hanya satu jenis modal saja yang digunakan dalam perolehan modal perusahaan, tapi menggunakan beberapa alternatif sekaligus ya. Sehingga dengan demikian maka biaya modal juga bisa dihitung secara average ya, secara rata-rata dari berbagai jenis sumber modal ya. Nah, penghitungan average ini adalah sebagai ukuran ya untuk menentukan diterima atau ditolaknya usul investasi. Jadi nanti ada beberapa alternatif yang diusulkan ya, dengan beberapa alternatif cost yang ada, dan nanti manajemen perusahaan akan menentukan mana yang layak untuk diterima, atau kalau yang belum layak berarti usulan investasinya akan ditolak ya. Nah, biasanya yang menjadi tolok ukur ketika menghitung cost of capital ya adalah tingkat rate of return ya, tingkat pengembalian dari modal yang kita dapatkan. Kalau misalnya rate of return-nya tinggi ya, dengan sendirinya biasanya akan memberatkan perusahaan dan ini biasanya akan ditolak.
Tapi ketika rate of return-nya wajar ya, apalagi murah ya, maka tentu itu bisa diterima. Nah, rate of return itu biasanya ditambahkan juga dengan cost of capital, karena rate of return ini biasanya bersumber dari kreditur ya, sedangkan kreditur atau investor ya, sedangkan cost of capital itu adalah keseluruhan cost yang muncul ya ketika kita mendapatkan suatu modal. Nah, biaya penggunaan modal dari berbagai sumber yang tadi saya sebutkan secara individual ya, ini meliputi biasanya adalah modal yang berasal dari utang jangka pendek ya. Kemarin sudah dijelaskan utang jangka pendek itu apa pengertiannya? Apa utang jangka pendek pengertiannya? Masih ingat mahasiswa kan? Apa utang jangka pendek adalah? Utang yang harus dibayar perusahaan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, Pak. Kenapa? Waktu pengembalian utangnya kurun waktunya kurang dari 1 tahun. Ya, kurang dari 1 tahun ya. Itu utang jangka pendek. Contohnya apa? Contoh utang jangka pendek. Contohnya apa? Peminjaman modal mungkin Pak dari pribadi. Boleh kalau memang di bawah setahun ya. Misalnya adalah utang dagang. Utang dagang itu biasanya juga di bawah setahun ya. Atau utang usaha ya. Ini masuk kelompok utang jangka pendek ya. Kemudian yang berasal dari utang jangka panjang ya. Ini adalah yang jatuh temponya atau periode waktu utangnya lebih dari 1 tahun ya. Kemudian ada juga contoh yang utang jangka panjang apa misalnya? Contoh utang jangka panjang apa? Utang bank, Pak. Utang bank ya, oke betul ya. Nah, kemudian ada juga yang berasal dari saham preferen ya. Saham preferen ini adalah saham istimewa ya, di mana dia mempunyai tingkat pengembalian yang stabil ya, tingkat pengembalian yang tetap setiap tahun misalnya sekian persen gitu ya, sehingga lebih menjamin dari para investor. Ini saham preferen ya. Nanti beda lagi dengan saham biasa ya. Itu beda lagi. Kalau saham biasa ini biasanya adalah saham-saham yang memang tergantung kepada hasil kinerja perusahaan sehingga tingkat pengembaliannya berfluktuasi ya, tidak stabil gitu ya. Oke, kemudian biaya penggunaan modal yang berasal dari laba yang ditahan ya. Kemarin sudah kita bahas. Laba yang ditahan ini adalah bersumber dari laba tahun berjalan yang memang tidak dibagikan ya, di mana tujuan dari penahanan laba adalah untuk keperluan operasional perusahaan, misalnya untuk ekspansi gitu ya, menambah kapasitas produksi ya, atau mungkin juga untuk keperluan lain yang dilakukan atas dasar ya persetujuan para pemegang saham ya melalui rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian ada juga penggunaan modal yang bersumber dari emisi saham biasa baru ya. Emisi ini adalah penawaran. Jadi kalau kita membuat saham baru, biasanya kita tawarkan ya lewat bursa efek atau lewat pasar modal ya, di mana di situ nanti saham baru ini akan direspon ya, apakah bagus atau tidak. Nah, penggunaan modal yang berasal dari penawaran saham baru ini bisa dihitung biaya cost of capital-nya. Kemudian ada biaya penggunaan modal secara keseluruhan ya, yang tadi kita sebutkan ya, dengan menggunakan average ya, rata-rata dari keseluruhan modal yang kita pilih ya untuk sumber modal perusahaan. Ada juga penggunaan modal yang berasal dari penyusutan. Nah, ini yang sifatnya adalah non cash flow ya, artinya kita memiliki akumulasi penyusutan ya. Kemudian akumulasi penyusutan itu adalah seperti tabungan ya. Digunakan untuk modal
usaha ya. Ini berarti berasal dari depresiasi. Ini kemarin sudah kita singgung. Oke, kemudian kita masuk kepada sumber modal yang berasal dari utang jangka pendek ya. Nah, utang jangka pendek atau utang usaha atau utang dagang ya, atau juga disebut trade account payable boleh ya, atau account payable itu juga boleh ya. Atau bisa juga bersumber dari kredit jangka pendek ya. Misalnya kredit bank yang hanya setahun gitu ya, atau mungkin 8 bulan gitu ya. Atau bisa juga dari utang wesel ya. Utang wesel yang di bawah 1 tahun. Nah, biaya ini bersifat eksplisit ya. Eksplisit artinya jelas ya, bisa dihitung, bisa ditentukan berapa biayanya. Nah, resikonya jika debitur gagal membayar pada tepat waktunya, biasanya ada kehilangan kesempatan ya, opportunity loss ya, berupa perolehan cash diskon ya. Jadi sudah menjadi kelaziman ya kalau kita memanfaatkan utang ya, dan kita membayar tepat waktu, maka kita ada cash diskon ya. Sebaliknya kalau kita punya utang dagang atau utang usaha ya, kita tidak bisa membayar tepat waktu ya, atau nunggak ya, maka cash diskon itu akan hilang. Nah, kehilangan cash diskon ini manakala kita nunggak ya, itulah opportunity loss ya. Jadi akan menimbulkan opportunity cost ya, karena ada kesempatan yang hilang. Kesempatan itu adalah mendapatkan cash diskon. Nah, ketika kesempatan itu hilang, maka itu harus dihitung sebagai beban ya, beban kesempatan yang hilang ya. Nah, itulah yang harus dihitung ketika kita memanfaatkan ya utang jangka pendek untuk modal ya. Nah, ketika kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cash diskon misalnya selama setahun ya, maka itu akan menjadi biaya eksplisit ya. Dan ini dapat dihitung dengan membandingkan cash diskon yang hilang dengan jumlah rata-rata utang dagang selama setahun ya. Nanti kita akan lihat berapa persen ya tingkat cash diskon yang hilang ya dalam setahun ya. Caranya tadi adalah membandingkan cash diskon yang hilang selama setahun ya dengan rata-rata utang dagang selama setahun. Nah, kalau kita menghitung rata-rata ya tinggal kita jumlah. Ketika kita berhutang itu, misalnya dalam setahun ya, itu utang awal berapa, utang akhir berapa, awal periode ditambah dengan utang akhir periode dibagi 2 ya, itu adalah rata-rata utang dagang selama setahun. Ya. Nanti cash diskon yang kira-kira hilang itu berapa dibagi dengan rata-rata utang dagang selama setahun. Nah, ini ada contoh ya. Misalnya cash diskon yang hilang selama setahun itu 500.000 ya. Kemudian jumlah rata-rata utang dagang atau utang perniagaan misalnya 5 juta ya. Maka besarnya biaya kredit yang bersumber dari utang dagang tadi ya, secara eksplisit sebelum pajak dapat dihitung yaitu 500.000 dibagi dengan 5 juta ya kali 100% ya, atau bisa kita lihat hasilnya adalah 10%. Jadi 10% ini adalah biaya kredit yang bersumber dari utang jangka pendek ya, yaitu sebesar 10% selama setahun ya. Oke. Nah, besarnya biaya penggunaan modal ya tadi sebelum pajak ya. Misalnya kita akan hitung setelah pajak ya, tinggal kita lihat berapa tingkat pajaknya ya. Kalau misalnya tingkat pajaknya adalah 40% ya, maka bisa kita hitung penggunaan atau besarnya biaya setelah pajak ya, tinggal kita kalikan ya, tadi 10% ya, kita ketemu sebelum pajaknya ya. Biaya kredit ya, kredit utang dagang yang bersumber dari utang jangka pendek ya. 10%, sehingga 10% kali
100% dikurangi 40%, berarti 0,1 atau 10% kali 60% atau 0,6. Sehingga ketemu 0,06 ya, atau 6% ya. Nah ini jadi tadi sebelum pajak biayanya adalah 10% ya, maka setelah pajak mengecil karena dipotong pajak tadi ya, sehingga tinggal 6% ya, karena pajaknya tadi adalah 40%. Nah ini tingkat biaya setelah pajak. Kalau sebelum pajak tadi 10%. Nah kemudian yang kedua contoh dari utang wesel misalnya ya. Utang wesel misalnya 1 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun ya. Katakanlah periode utangnya 1 tahun. Maka saat menerima utang wesel, nilai uang yang sebenarnya diterima itu berapa ya? Nah nilai uang yang sebenarnya diterima adalah 1 juta dikurangi 15% dari 1 juta ya, karena tadi tingkat bunganya adalah 5%, sehingga nilai net atau nilai bersih yang kita terima hanya 850.000 ya, yaitu 1 juta dikurangi dengan 150.000. 150.000 adalah 15%-nya dari 1 juta ya. Nah sehingga dengan demikian maka biayanya sebelum pajak dapat dihitung sebesar 150.000 ya, dibagi dengan hutang bersih yang kita terima 850.000 kali 100%, sehingga biaya kredit dari wesel ini yang sebenarnya adalah 17,65% selama setahun ya. Jadi kalau tadi di awal bunganya 15% ya, maka sebenarnya adalah 17,65% biayanya, manakala kita hitung dari total utang bersih yang kita terima dari wesel. Nah nanti berapa biayanya setelah pajak ya tinggal kita ketahui tingkat pajaknya berapa. Kalau tingkat pajaknya misalnya 40% ya sama hitungannya dengan yang di atas tadi ya, di mana kita menghitung pajaknya dikalikan dengan tingkat suku bunganya ya, itu nanti ketemu biaya setelah pajak ya. Jadi kalau dalam pengertian wesel ini kalau misalnya pajaknya 40% ya berarti 15% kali 60% ya. Itu baru akan ketemu nanti berapa sebelah biayanya setelah pajak. Nah, kemudian yang ketiga adalah misalnya dari kredit bank ya. Katakanlah bank itu akan memberikan pinjaman jangka pendek kepada perusahaan misalnya 10 juta ya, bunga 2% per bulan misalnya selama 8 bulan ya, maka bank akan menetapkan syarat ya bahwa aset yang dijaminkan misalnya harus diasuransikan selama 8 bulan ya, selama usia kredit. Kalau misalnya premi asuransinya adalah 500.000 itu ya, maka di sini bisa dihitung ya, pertama adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada debitur, artinya bank, jumlah uang dari bank yang akan diserahkan kepada perusahaan ya. Kemudian beban yang ditanggung debitur atau perusahaan selama 8 bulan itu berapa. Nah, kemudian biaya penggunaan modal atau biaya kredit nah ya sebelum pajak selama 8 bulan itu berapa ya. Kemudian biaya penggunaan modal atau biaya kredit sebelum pajak per bulannya itu berapa ya. Nah, ini bisa dihitung ya. Pertama adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh bank kepada perusahaan ya, atau jumlah uang yang diserahkan oleh bank kepada kita, kepada perusahaan ya, karena kita yang minjem ke bank ya. Maka pertama adalah jumlah pinjaman itu 10 juta tadi ya. 10 juta, kemudian bunganya itu adalah 8 bulan ya, plus premi asuransi. Ya, dengan demikian, maka dapat kita hitung bahwa 10 juta dikurangi dengan bunga selama 8 bulan ya. Bunga selama 8 bulan tadi adalah 2% sebulannya ya. Sehingga 2% kali 10 juta dikalikan 8 ya. Karena tadi selama 8 bulan, sedangkan 1 bulannya 2% ya. Jadi 2% kali 10 juta ya,
ini kali pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dikalikan 8 bulan ya. Kemudian ditambah dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh perusahaan ya. Jadi jumlah uang yang dibayarkan oleh bank kepada perusahaan adalah 10 juta dikurangi dulu ya bunga selama 8 bulan yaitu 1.600.000 ya. Baru ditambah premi ya sehingga uang yang diterima perusahaan hanya 8.900.000 ya. Karena apa? Karena memang bunga ini sudah dipotong di depan ya. Ini untuk penghitungan jumlah uang tunai yang diberikan oleh bank kepada debitur. Nah, jumlah 8.900 ini harus dihitung oleh perusahaan sebagai nilai bersih ya pinjaman yang diterima oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah beban yang ditanggung oleh perusahaan selama 8 bulan ya. Ini adalah biaya utang ya yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, beban yang ditanggung oleh perusahaan selama 8 bulan adalah 1.600.000 ditambah 500 tadi ini ya. 1.600.000 itu adalah bunga selama 8 bulan. Nah, kemudian 500.000 ini adalah premi asuransi ya. Dengan demikian maka beban yang ditanggung perusahaan atau debitur selama 8 bulan adalah 2.100.000 ya. Nah, kemudian biaya kredit sebelum pajak ya selama 8 bulan ya. Maka ini adalah 2.100.000 dibagi dengan tadi uang yang diterima dari bank 8.900.000 dikali 100% sehingga biaya sebelum pajak biaya kredit ya atas nembus 23,59% ya. Nah, padahal tadi di awal kan bunganya hanya 2% ya sebulan. Ternyata kalau 8 bulan kali 2 kan 16%, tapi setelah dihitung keseluruhan biaya kredit di sebelum pajak menjadi 23,596% ini ya. Karena tadi nilai uang itu biasanya semakin menurun ya sehingga beban yang ditanggung oleh perusahaan makin besar ya. Kemudian sebelum pajak ya beban kredit sebelum pajak tapi per bulan ya. Kalau tadi kan selama 8 bulan 23,59%. Kalau misalnya per bulan maka tinggal dibagi 8 saja ya. Jadi 23,59% dibagi 8 ya. Karena tadi 8 bulan umur kreditnya ya. Sehingga per bulan adalah beban kreditnya sebelum pajak 2,94% ya. Padahal semula kan hanya 2% ya. Karena ditambah dengan menurunnya nilai uang, kemudian ditambah lagi dengan biaya premi asuransi sehingga dengan demikian maka menjadi tinggi ya. Per bulannya jadi 2,94% ya. Nah, jika besarnya tingkat pajak adalah 50% ya, ini kalau dihitung pajaknya ya, maka biaya kredit setelah pajak ya per bulannya adalah tarif per bulan 2,94% ya dikali 100% dikurangi 50% ya. Ini adalah beban pajaknya 50% sehingga 2,94% dikali 50% adalah 1,47% ya. Ini adalah tarif setelah pajak ya, artinya lebih kecil karena memang dipotong dengan pajak ya. Ini penghitungannya seperti itu. Jadi selalu seperti ini ya kalau ada pajak ya. Berapa tingkat pajaknya nanti rate biaya misalnya tahunan atau bulanan tinggal dikalikan dengan potongan pajaknya berapa ya sehingga ketemu berapa biaya setelah pajaknya. Nah, kemudian kita masuk ke biaya penggunaan modal yang berasal dari utang jangka panjang ya. Ini yang utangnya lebih dari 1 tahun ya. Misalnya ini dicontohkan adalah obligasi ya. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga biasanya jangka waktunya itu lebih dari setahun. Nah, misal perusahaan mengeluarkan obligasi atau surat utang ya dengan nominal per lembar itu 10.000 ya. Umur obligasi 10 tahun ya. Nah, nilai obligasi setelah biaya ekstra diperkirakan 7.000 ya. Artinya ada nilai penghitungan nilai net obligasi setelah
dikurangi biaya ekstra. Misal kalau ada biaya ekstra ya. Biaya ekstra ini ya biaya-biaya misalnya untuk keperluan promosi ya, keperluan promosi dalam penjualan obligasi maksudnya ya, atau mungkin keperluan untuk mengurus perizinan atau dengan pemerintah itu ya, dan seterusnya. Ini biaya ekstra ya. Itu misalnya netnya tinggal 7.000 ya. Misal ya contohnya. Kemudian bunga obligasi per tahun misalnya 4%. Jika penjualan bersih dari obligasi itu 9.700 ya. Tadi kan nilainya 10.000 per lembar, tapi ternyata penjualan bersihnya misalnya hanya 9.700 ya per lembar. Dengan tingkat pajak 40% ya. Maka dapat kita hitung berapa jumlah rata-rata yang tersedia bagi perusahaan ya. Kemudian biaya rata-rata tahunan dari penggunaan dana, kemudian biaya obligasi sebelum pajak dan biaya obligasi setelah pajak ya. Nah, ini pertama adalah biaya rata-rata yang tersedia bagi perusahaan ya. Maka kita tinggal menambahkan ya 9.700. Ini adalah nilai neto dari obligasi yang kita jual, ditambah 10.000 ya, dibagi 2 ya. Karena yang kita hitung adalah rata-rata ya, sehingga 19.700 dibagi 2, maka jumlah rata-rata yang tersedia per lembar saham ya, per lembar obligasi ya, adalah Rp9.850 ya per lembar obligasi. Nah, biaya rata-rata tahunan dari penggunaan dana, ini tinggal kita lihat tingkat bunganya adalah 4%, ditambah biaya ekstra tadi ya. Jadi kalau kita hitung nilai obligasinya dari 10.000, kemudian tingkat bunganya 4% ya, berarti 400 ya, ditambah dengan biaya ekstra tadi ya, sehingga setelah dikurangi 7.000, maka 10.000 ini dikurangi nilai bersih setelah biaya ekstra ya, 7.000. Nah, maka biaya ekstranya sebenarnya adalah 3.000 ya. Dengan demikian maka 400 ya, ini adalah bunga ditambah biaya ekstra 3.000 ya. Biaya ekstranya ini harus dibagi 10 dulu ya. Kenapa? Karena kita menghitung biaya rata-rata tahunan, sedangkan umur obligasi itu kan 10 tahun dari jangka waktunya ya. Sehingga kalau biaya ekstra selama 10 tahun 3.000, maka per tahunnya adalah 3.000 dibagi 10 ya, yaitu 300. Ini salah nih ya, 300. Sehingga dengan demikian maka 3.000 dibagi 10 itu 300, maka di sini adalah 400 ditambah 300 ya, yaitu 700. Jadi biaya obligasinya adalah biaya rata-rata tahunnya dari penggunaan dana adalah Rp700 ya. Maaf ini belum saya koreksi nih. Nanti mahasiswa silahkan disesuaikan ya, bahwa ini 3.000 dibagi 10 adalah 300 ya, bukan 30 ya. Jadi 700 ya, biaya rata-rata tahunan dari penggunaan dana. Nah, kemudian biaya obligasi sebelum pajak ya, kita tinggal menghitung ya, 700 ya dibagi dengan 9.850, yaitu dari biaya rata-rata yang tersedia bagi perusahaan ya. Ini 700 dibagi 9.850 kali 100% ya. Coba silakan mahasiswa dihitung berapa 700 dibagi 9.850 ya. 700 dibagi 9.850 kali 100. Nah, ketemu di sini bahwa biaya obligasi sebelum pajak adalah 7,1% ya. Sedangkan kalau sesudah pajak ya 7,1%, 7,1% tinggal dikalikan 0,6 ya, karena tadi pajaknya adalah 40%. Kali 0,6 itu adalah 4,26% ya. Jadi biaya obligasi sesudah pajak adalah 4,26% ya. Ini cara menghitung biaya dari modal yang bersumber dari utang jangka panjang ya, misalnya dari obligasi. Nah, kemudian bagaimana dengan
penggunaan modal yang bersumber dari saham preferen itu ya. Ini tinggal kita lihat ya bahwa saham preferen itu adalah saham istimewa yang memberikan hasil stabil ya, rata-rata setiap tahun atau misalnya setiap bulan. Ya. Jadi kita bisa melihat berapa sih tingkat dividen per lembar saham dari saham preferen ya. Nah, di satu nanti dihitung dengan simbol DP ya, dividen per lembar saham preferen. Ya. Kemudian dibagi dengan harga neto dari penjualan saham preferen per lembar ya. Jadi dividennya berapa ya. Kemudian harga neto per lembar saham preferen itu berapa. Nah, dividen ini sebenarnya adalah seperti tingkat suku bunga gitu ya. Karena dividen kan dibayar oleh perusahaan ya. Sedangkan kalau kita pinjam dari bank atau obligasi namanya suku bunga ya. Sedangkan kalau kita menjual saham preferen namanya adalah dividen gitu ya. Jadi sebenarnya konteksnya hampir sama dengan bunga itu. Kayak misalnya contoh ya. Perusahaan mengeluarkan saham preferen baru ya dengan nilai nominal 10.000 per lembar. Dividennya misalnya 600 ya rupiah. Hasil penjualan neto yang diterima dari saham preferen 9.000 ya. Maka besarnya biaya saham preferen adalah 600 ya sebesar dividennya dibagi dengan 9.000 itu nilai neto dari saham preferen ya kali 100% sehingga biayanya adalah 6,667% ya. Jadi ini sama asumsi kita ya penalaran kita atau logika kita adalah sama kedudukan dividen ini dengan bunga ya, sehingga bunga atau dividen ini dibagi dengan penjualan neto dari saham preferen dikali 100% ya, sehingga sama cara menghitungnya. Biaya yang muncul adalah 6,667%. Nah, ada kemudian masuk yang bersumber dari laba yang ditahan ya. Jadi penggunaan modal yang berasal dari laba yang ditahan ya. Ini berapa sih cara penghitungan biayanya ya, atau cost of retained earning ya. Biaya penggunaan dana yang berasal dari laba yang ditahan sebesar tingkat pendapatan investasi ya. Jadi kita menghitungnya adalah sama dengan tingkat pendapatan investasi atau rate of return ya, dalam saham yang diharapkan diterima oleh para investor ya. Atau misalnya dengan kata lain, biaya dari laba yang ditahan ini adalah sama ya dengan biaya penggunaan dana yang berasal dari penjualan saham biasa ya. Nah, ini contohnya ya. Misal perusahaan itu mendapatkan keuntungan Rp400 per lembar saham ya. Nah, dibayarkan sebagai dividen 200, jadi keuntungannya 400 per lembar, tapi dibayarkannya sebagai dividen 200 per lembar ya. Sehingga hasil neto penjualan saham sebesar 4.000 per lembar ya, karena ini misalnya kita melihat berapa lembar saham sih ininya yang kita miliki gitu ya. Kalau kita misalnya satu lembarnya 400 ya, maka kalau 10 lembar saham berarti 4.000 ya. Kalau misalnya dividennya 200, maka 10 lembar saham itu berarti 2.000 gitu ya. Ini hasil neto penjualan saham. Nah, keuntungan dividen dan harga saham mempunyai tingkat pertumbuhan 5%. Ya, misalnya datanya itu seperti itu ya. Dan tingkat pertumbuhan ini diharapkan akan berlangsung terus-menerus. Maka besarnya tingkat pendapatan investasi yang diharapkan dalam saham tersebut adalah dividen dibagi dengan harga jual ya, ditambah tingkat pertumbuhan yang diharapkan ya. Jadi kalau tadi dividennya 200 sementara harga jualnya dalam 4.000 ya. Nah, maka nanti hasilnya berapa ditambah 5% ya tingkat pertumbuhannya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, misalnya di sini adalah harga per lembar sahamnya kan 4.000 tadi ya. Dividennya 400 ya. Jadi 10% dividennya.
Sementara dari dividen 400 ini yang dibagikan dalam bentuk dividen adalah 200 ya. Separuhnya dari laba ya, atau 50% dari laba. Nah, ini menghitung besarnya cost-nya ya adalah 200, ini dividen yang dibagikan, dibagi dengan 4.000, ini adalah harga jual saham ya per lembar ya. Berarti 200 per 4.000 ya, ditambah 5% ya. 200 per 4.000 itu 5%, ditambah 5%, sehingga biaya dari laba yang ditahan ini ya adalah sebesar 10%. Ya. Ini adalah biaya perolehan modal yang bersumber dari laba yang ditahan ya sebesar 10%. Asumsinya adalah tingkat pertumbuhan normal per tahun 5% ya, dan itu berlangsung secara terus-menerus. Kalau misalnya pertumbuhannya tidak stabil ya, berfluktuasi, misalnya ada 5% ya, ada 6%, 7%, maka nanti dapat dihitung rata-ratanya ya. Jadi berdasarkan data historis ya, kira-kira rata-ratanya berapa? Misalnya ada 5, ada 7, ada 4 ya. Bisa jadi rata-ratanya misalnya 5,5% ya. Maka berarti biayanya adalah 10,5% ya. Ini kalau tingkat pertumbuhannya berfluktuasi ya atau tidak stabil. Nah, besarnya biaya penggunaan modal dari laba ditahan sebesar tingkat investasi yang diharapkan dalam setahun ya. Maka besarnya biaya penggunaan modal dari laba ditahan adalah 10%. Jadi ini sama dengan tingkat rate of return dari investasi yang ditanamkan dalam perusahaan ya. Karena memang laba ditahan itu kan sebenarnya modal internal ya, sehingga tidak berbeda ya dengan tingkat rate of return atau ROI yang harus dibayar oleh perusahaan. Sumbernya sama, adalah modal internal. Oke, kemudian biaya penggunaan modal dari emisi saham biasa yang baru ya. Jadi ini adalah biaya penawaran saham baru ya, cost of new common stock ya. Maka biayanya dapat dihitung dengan rumus ya, tingkat pendapatan investasi yang diharapkan dari saham biasa ya, saham baru ini ya, kemudian dibagi dengan biaya emisi dari harga jual saham. Nah, pembagian ini dihitung dulu biaya emisi itu berapa persen ya. Kemudian nanti seperti pajak tadi ya, 100% dikurangi presentasi biaya emisi ya. Dengan demikian maka tingkat pendapatan investasi dibagi dengan nilai 100% setelah dikurangi dengan presentasi biaya emisi ya. Jadi ini sama dengan menghitung pajak tadi ya. Setelah pajak kan rumusnya seperti ini ya. Jadi anggap saja presentasi biaya emisi ini adalah seperti beban pajak gitu ya. Itu cara menghitungnya sama ya. Nah, misal di sini ya, perusahaan akan mengadakan penawaran saham biasa baru ya. Harga jual per lembarnya adalah 4.000 ya. Nah, biaya emisinya ya sebesar 400 per lembar ya. Ini adalah biaya mengambang gitu ya. Artinya biaya mengambang ini biaya yang bisa berubah-ubah, tapi ditetapkan adalah sebesar 400 ya per lembar saham. Nah, sementara tingkat pendapatan investasi yang diharapkan dari saham adalah 10% ya. Nah, jadi kita bisa menghitung penjualan neto per lembar, kemudian presentasi biaya emisinya itu berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga, biaya saham baru ya. Biaya saham baru itu berapa? Nah, kita bisa menjawab bahwa penjualan neto per lembar saham adalah harga jual saham 4.000 tadi ya dikurangi dengan biaya emisi ya. Harga jual sahamnya 4.000 dikurangi dengan biaya emisi 400, sehingga nilai penjualan netonya yang sebenarnya adalah hanya 3.600 ya. Ini
logikanya sama juga dengan tadi beban-beban modal yang lain ya, yang akan mengurangi dengan nilai bruto dari modal yang kita peroleh ya. Itu akan ketemu setelah dikurangi dengan beban-beban yang muncul ya dari perolehan modal tersebut ya. Kalau pinjaman dari bank tadi kan berarti suku bunga ya. Kemudian tadi ketika kita saham preferen tadi adalah dividen ya. Dividen ya. Kemudian yang penjualan saham baru ini ya, emisi saham baru adalah dihitung dari biaya emisi ya, kan ada saham baru ya. Sehingga namanya adalah biaya emisi sebesar 400, sehingga bersihnya adalah 3.600. Nah, berapa persentase biaya emisinya? Ya tinggal 400 dibagi 4.000 ya. Biaya emisi dibagi dengan harga jual saham 4.000 kali 100% ya. Sehingga biaya emisinya 10% ya. Kemudian berapa biaya saham barunya? Nah, 10% dikurangi tadi 0,1% dibagi dengan 1 dikurangi 0,1% ya. Karena tadi di sini tingkat pendapatan investasi diharapkan adalah 10%, sehingga biaya saham barunya adalah 10% dibagi dengan 1 atau 100% dikurangi dengan 10%. Maka ketemu biaya saham barunya adalah 11,1%. Ya, lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari biaya presentasi emisi. Kalau presentasi biaya emisi tadi hanya 10%, maka biaya saham barunya adalah 11,1%, karena dihitung dari tingkat pendapatan investasi yang diharapkan ya, sebesar 10%. Nah, fungsi cost of capital ya, ini adalah digunakan untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usul investasi. Jadi, kenapa kita harus belajar menghitung cost of capital ya? Ya biar nanti bagian keuangan bisa melihat cost of capital itu mana yang paling menguntungkan dan mana yang tidak. Kita biasanya mengambil keputusan dengan melihat cost of capital yang paling murah ya, atau yang paling rendah ya. Biasanya disertai juga dengan pertimbangan lain ya, misalnya bagaimana mitra kita itu ya seperti apa, kemudian kebijakan keuangan kita seperti apa, itu biasanya mempengaruhi juga bagaimana keputusan perusahaan ya dalam memilih sumber modal ya. Nah, kita coba masuk ke biaya modal secara keseluruhan ya, di manakala perusahaan memiliki beberapa jenis sumber modal, maka bisa dihitung ya berapa wage average cost of capital-nya ya. Jadi berapa rata-rata biaya modalnya itu ya. Ini bisa dihitung ya. Jadi biaya modal keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Jadi seluruh jenis modal dan seluruh biayanya dihitung ya. Dan yang kedua adalah biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Oke, tadi sudah. Nah, karena biaya modal dari masing-masing sumber dana bisa berbeda-beda tadi ya, maka cara menetapkan biaya modal secara keseluruhan adalah dengan rata-rata ya, atau WACC, Wage Average Cost of Capital ya, atau biaya modal rata-rata tertimbang ya. Nah, dalam penghitungan biaya modal rata-rata, komponen utang jangka pendek tidak dimasukkan ya. Sekali lagi, yang bersumber dari utang jangka pendek tidak dimasukkan karena perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang digunakan terutama untuk pengambilan keputusan ya mengenai investasi jangka panjang. Jadi WACC ini biasanya dihitung untuk mengambil keputusan tentang investasi jangka panjang ya, yang lebih dari setahun. Dengan demikian maka utang-utang atau modal yang bersumber dari utang jangka pendek tidak dimasukkan dalam penghitungan WACC ini. Nah, pada umumnya utang jangka panjang dari modal sendiri merupakan unsur untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi kalau kita punya modal sendiri yang bersumber dari utang jangka panjang ya, biasanya itu ikut dihitung ya untuk menentukan berapa
WACC-nya itu ya, sehingga kita bisa mengetahui biaya secara rata-rata tertimbang itu berapa. Nah, untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang ini ya, maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya. Pertama adalah identifikasi sumber-sumber dana ya. Tadi ada sumber dana dari bank misalnya ya, utang jangka panjang, kemudian sumber dana dari penjualan saham preferen ya, sumber dana yang berasal dari emisi saham biasa misalnya ya, atau mungkin juga sumber dana yang berasal dari laba ditahan ya. Itu misalnya ya. Kemudian menghitung biaya modal individual ya. Biaya modal untuk setiap sumber dana. Jadi dari berbagai jenis sumber dana tadi sudah disebutin, dijelaskan tadi bagaimana cara menghitung biayanya. Nah, itu masing-masing dihitung berapa sih cost of capital-nya dari masing-masing sumber dana ya. Kemudian menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana ya. Jadi kalau misalnya sumber dana itu berbeda-beda, maka tinggal dijumlah ya. Nanti masing-masing itu dibagi dengan jumlah totalnya. Nah, dari situ maka masing-masing sumber dana dapat diketahui berapa proporsinya ya. Misalnya ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang mungkin 40% dan seterusnya ya. Semua dijumlah, kemudian masing-masing nanti dibagi dengan jumlah keseluruhan tersebut ya, akan ketemu proporsi dari masing-masing sumber dana ya. Kemudian yang keempat adalah menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Nah, proporsi dana tersebut dapat dihitung sebagai data pembobot gitu ya. Nah, contoh di sini misalnya ya. Rumus rata-rata tertimbang ini ya. Nah, pertama adalah ada proporsi biaya utang ya. Nah, kemudian di sini ada proporsi biaya saham preferen ya. Misalnya ini bersumber dari utang jangka panjang, bersumber dari saham preferen ya. Proporsi biaya saham biasa berarti yang bersumber dari saham biasa itu ya. Nah, kita bisa di sini menghitung dengan contoh ya. Misalnya PT ada menjalankan proyek yang komposisi biaya modalnya sebagai berikut. Nah, ini kita lihat di sini dari sumber hutang jangka panjang ya. Ini 35 juta. Kemudian dari saham preferen 15 juta. Dari saham biasa 50 juta ya. Nah, kemudian kita jumlah 35, 15, 50 berarti ada 100 juta. 100 juta maka 35 juta dibagi 100 juta proporsinya adalah 35% ya. Kemudian 15 juta dibagi 100 juta, proporsinya 15%. 50 juta dibagi 100 juta, proporsinya adalah 50%. Nah, kemudian ini biaya modalnya berbeda-beda. Misalnya dari hitungan itu, yang hutang jangka panjang, cost of capital-nya 7%. Yang bersumber dari saham preferen, 9%. Yang bersumber dari saham biasa, 15%. Ini berbeda-beda ya, cost of capital-nya. Nah, jika ada pajak yang harus dibayarkan, misalnya 40% ya, maka kita bisa melihat bahwa yang bersumber dari hutang jangka panjang, biayanya ini menjadi 4,2%, kemudian saham preferen 9%, dan saham biasa 5% ya. Nah, ini dikalikan dengan proporsinya ya. Proporsi modalnya tadi yang di atas 35%, 15%, 50%. Maka di sini ketemu bahwa biaya tertimbangnya adalah 1,47% untuk utang yang bersumber dari utang jangka panjang, 1,35% yang bersumber dari saham preferen, dan 7,50% yang berasal dari saham biasa gitu ya. Itu rata-rata tertimbangnya. Nah, total 10,32%. Nah, kalau misalnya, sebentar ya, ini ketutup sama ini nih. Nah, ini kita bisa menghitung totalnya berapa sih ya setelah pajak ini ya. Nah, ini biaya utang setelah pajak ya,
itu adalah 7% ya, dibagi dengan 1 dikurangi 0,40. Ini untuk menghitung angka 4,2% ini ya. Modal yang bersumber dari utang jangka panjang. Ini kan tadi biaya modalnya adalah 7%. Nah, kemudian pajaknya 40%, sehingga 7% dikali 100% dikurangi 40%, sehingga 7% kali 60% ketemu 4,2% ya. Itu setelah pajak. Nah, yang lain juga sama, saham preferred berarti 9% kali 100% dikurangi 40% ya. Ketemu 9%, kemudian saham biasa sama 7%, 19% ya. Maaf tadi saham preferred berarti 9%. 9% dikalikan 0,60 ya. Ketemu 9%. Kemudian tadi 15% ya. Ini cara menghitungnya seperti itu ya. Jadi nanti ini kebetulan yang dihitung itu adalah yang dihutang jangka panjang ya. Yang lain juga sama. Kalau misalnya nanti ada pajaknya, cara menghitungnya seperti itu. Ini untuk contoh saja. Nah, apabila dilihat dari jumlah modalnya ya, maka kita bisa menghitung utang jangka panjang 35 juta kali 4,2%, saham preferred 15 juta kali 9%, ya, kemudian saham biasa 50 juta kali 15%. Ya. Maka ketemu di sini totalnya adalah 10.320.000. Nah, 10.320.000 dikali 100% ya, sama dengan 10,32%. Ini setelah dibagi dengan hasil total ya. Jadi jumlah biayanya adalah 10.320.000 dibagi dengan total seluruh modal itu adalah 100 juta ya. Nah, ini angka yang 10 juta dikalikan dulu dengan biaya modalnya ya. Jadi 10.320.000 dibagi dengan 100 juta dikali 100%, ya, maka ketemu angka 10,32%. Ini WACC-nya, rata-rata tertimbangnya ya. Jadi tadi ada yang 4,2, ada yang 9%, ada yang 15%, rata-ratanya adalah 10,32%. Ini rata-rata biaya modal secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, jumlah total biayanya dari masing-masing sumber modal adalah 10.320.000 dibagi dengan total modalnya 100 juta dikali 100% ya, maka ketemu angka 10,32% ya. Nah, ini beberapa cara penghitungan ya, biaya modal yang bersumber dari berbagai jenis tadi ya. Ada yang hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ada saham preferred, saham biasa, kemudian yang bersumber dari laba ditahan ya, dan seterusnya ya, itu seperti itu. Nah, silahkan sebelum mengerjakan soal latihan ini ya, mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan manakala ada yang belum jelas ya, silahkan. Silahkan kalau ada yang belum jelas ya, bisa ditanyakan. Nanti kita akan akhiri rekamannya ya, biar pertanyaan tidak usah direkam ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya tidak akan saya rekam ya. Oke, saya akhiri rekamannya.